le fotoku. Halo le, nang apa le? Mbok, aku tak mulai ya mbok ya. Mudik ya. Rasah mulai hae kole nang kono se. Aki eneng usum virus. Lah piye mosok ora mulai? Aku iki kangen banget lho mbok karo kowe. Nak gur kangene mbok tak kirimi foto le. Piye le fotoku ayu ra? Ya jelas ayu to ya. Jane iki ra apa-apa ya mbok. Awakku wis sehat lho. Aku iki masuk angin kowe ora bagas waras ngene kok. Kowe mulai malah bawa virus. Ora mesake mbokmu iki. Rasah mulai le penting. Kita atau dong gua. Saya meminta teman-teman dari
Saya meminta teman-teman dari seluruh Saya meminta teman-teman Saya meminta teman-teman
Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun Anda berada, para pemirsa dan pendengar, pagi ini kembali bersama kami tim komunikasi publik, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 akan kembali berbincang-bincang, berdiskusi seputar masalah penanganan COVID-19. Pagi ini kami akan mengambil tema respon dari daerah, bagaimana praktek baik dari pelosok Nusantara. Dalam perang melawan COVID-19 ini, perlu adanya kerjasama, perlu adanya gotong royong, dan kolaborasi. Kolaborasi pentahelik berbasis komunitas. Kolaborasi antara pemerintah, peneliti, dunia usaha, masyarakat, dan media, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah, sampai ke keluarga kita masing-masing. Di tengah wabah pandemi ini, timbul ide-ide kreatif dari rekan-rekan kita di seluruh pelosok Nusantara dengan mengusung kearifan lokal, membuat konten-konten kreatif berisikan himbauan kepada masyarakat lainnya tentang pencegahan penyebaran COVID-19, sebagaimana yang akan kita saksikan pada tayangan-tayangan berikut. Halo Le, nang apa Le? Mbok, aku tak mulai ya mbok ya. Udik ya. Tasah mulai hae kole nang kono se. Aki eneng usum virus. Lah piye mosok ora mulai? Aku iki kangen banget lho mbok karo kowe. Nak gur kangene mbok tak kirimi foto Le. Piye Le fotoku ayu ra? Ya jelas ayu to ya. Jane iki ora apa-apa ya mbok, awakku wis sehat lho. Aku iki masuk angin kowe ora, bagas waras ngene kok. Kowe mulai malah bawa virus, ora mesake mbokmu iki. Rasa mulai Le, penting duwite mulai. Saya meminta teman-teman dari seluruh daerah di Indonesia untuk mengirimkan kalimat di rumah aja menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing. Dan ini adalah hasil kompilasinya. Di rumah aja, 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 jangan kemana-mana, di rumah aja. Oh apa tuh? Oh apa tuh? Oh apa tuh? Di rumah saya. Nah, kan kerja kota. Tuma pola batu, biarkan rumah saya. Di rumah cuy, mau panua, mereka tungka, ribanua, bondo bawa diri lain, jio bola, ribalah mangko, di satu kali, Baik para pemirsa dan pendengar sekalian, saat ini kami sudah tersambung dengan seorang narasumber yang tentu tidak asing lagi, seorang sosiolog dari Universitas Indonesia, Bapak Dr. Imam Prasetyo. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana Pak? Keadaan Pak? Baik Pak? Alhamdulillah semua sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Pak Imam. Selalu tinggal di rumah. Lihat dari... bagaimana Anda bisa melihat situasi di tempat kerja saya. Baik Pak Imam. Dari dua tayangan tadi, kita melihat adanya ide-ide kreatif Pak dari masyarakat yang tumbuh di tengah perang melawan COVID-19 ini. Menurut pandangan Bapak sebagai seorang sosiolog, ini fenomena apa ini Pak? Mungkin bisa kita jelaskan Pak. Jadi inilah yang sebetulnya kita tunggu-tunggu ya, bahwa Indonesia ini salah satu kekayaannya, salah satu harta karun yang kita miliki itu adalah cultural capital, modal budaya, modal emosional ya, yang selama ini sebetulnya kalau itu dimanfaatkan secara maksimal, kita akan memiliki cara komunikasi yang jauh lebih beragam, jauh lebih kreatif. Nah, inilah salah satu cara ya dari ribuan barangkali yang sekarang juga sudah membuat ya, tetapi ini yang kita tampilkan adalah salah satu contoh kreatif yang bagaimana orang bisa berkomunikasi menjadi bagian dari hiburan, tetapi juga bisa dengan mudah bisa difahami dan menghibur. Inilah yang bayangan saya akan menjadi dalam situasi bencana seperti ini kita
bisa menjaga kebahagiaan, menjaga tubuh kita menjadi tetap secara psikologis tetap baik ya. Kreativitas walaupun ada di rumah tetapi bisa melanglang buana kemana saja karena kita bisa tampilkan ke media sosial. Menurut Pak Imam, apakah pesan-pesan ini tadi mudah dicerna oleh keluarga kita masing-masing atau oleh masyarakat dengan ide-ide kreatif tadi, Pak? Justru Indonesia ini adalah masyarakat yang unik. Salah satu keunikannya dalam bentuk apapun, dalam situasi apapun, kita itu bangsa yang humorous, bangsa yang suka canda, suka tawa, suka hiburan. Nah, tayangan yang tadi, yang kita lihat itu pertama syarat dengan pesan, ya, dan ada pesan-pesan yang tadinya selalu dibawakan dengan serius, ini dengan bahasa masyarakat ya yang mudah dicerna. Terus yang kedua, pesan itu lucu, dibawakan dengan sangat lucu, sehingga orang akan tidak cukup sekali, tapi berkali-kali dia menonton karena di situ membawa kebahagiaan karena kelucuan itu. Nah, yang ketiga, ini menggunakan bahasa sangat lokal, ya, dan ini menjadi perbendaharaan kita juga, ya. Saya sendiri terperanjat betapa kayanya istilah-istilah yang selama ini ya kata yang sangat sederhana di rumah saja ternyata diekspresikan dengan beragam cara dengan memakai bahasa-bahasa daerah yang berbeda. Inilah kekayaan kita, cultural capital kita. Baik Pak Imam. Kemudian menurut Pak Imam sendiri bagaimana gugus tugas daerah ataupun gugus tugas nasional bisa mendukung ide-ide kreatif dari rekan-rekan kita tadi, Pak? Apa yang harus gugus tugas daerah lakukan, apa yang harus gugus tugas nasional lakukan, Pak? Mungkin ada saran, Pak Imam. Di negeri kita, di banyak wilayah, di komunitas itu banyak para champion-champion, banyak orang-orang kreatif, orang-orang yang inovatif. Nah, itu kalau kita himpun, kita fasilitasi, pemerintah daerah mengundang mereka, syukur-syukur membiayai mereka untuk berkreasi seperti ini, maka akan muncul itu ide-ide kreatif yang sangat unik di negeri ini, dan itu menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat di sekitarnya. Itu yang pertama. Nah, ide-ide kreatif yang sifatnya himbauan atau informasi yang menghibur seperti ini, itu juga harus ditindaklanjuti di dalam kreativitas dalam aksi. Kita banyak ya masyarakat adat yang begitu beragam di negeri ini. Ada masyarakat keagamaan misalnya, remaja masjid, gereja, dan beragam kegiatan-kegiatan keagamaan lain yang itu juga bisa dilibatkan secara nyata, ya, tidak hanya sekedar menghimbau, tetapi juga melakukan aksi-aksi. Organisasi-organisasi pemerintah seperti RT RW itu salah satunya tentu, tetapi di sana juga ada PKK, ada Karang Taruna, ada pemuda yang berhimpun di dalam persatuan olahraga, bela diri. Semua itu adalah kekayaan-kekayaan kita yang kalau itu kita gerakkan dan kemudian mereka melakukan sosialisasi dan aksi ya untuk melakukan penyelamatan di saat musibah ini, saya kira itu akan menjadikan Indonesia ini di tengah musibah mendapatkan berkah. Dari kekayaan-kekayaan yang tadi sudah Bapak sebutkan tadi, kira-kira menurut Pak Imam sendiri, inisiatif warga seperti apa, Pak, yang bisa kira-kira mengena selain konten-konten tadi yang kita lihat sungguh kreatif, yang bisa menghimbau masyarakat untuk perang melawan COVID-19 ini, Pak? Ini konten yang harusnya juga digalakkan, ya, selain tinggal di rumah, terus cuci tangan, ya, terus kemudian bagaimana kita harus menjaga jarak aman. Kita sedang menghadapi besok, ya, akan ada bulan puasa, akan ada lebaran, akan ada mudik, akan ada halal bihalal. Nah, ini semua akan bisa disosialisasikan dengan cara yang efektif, dengan menggunakan cara-cara seperti yang tadi kita saksikan. Kita tahu di dalam bulan puasa, ya,
tubuh melemah ya karena kita seharian tidak makan, tidak minum ya, tetapi di saat itu pula kalau kita tidak hati-hati itu kita dengan mudah bisa terpapar oleh penularan virus. Nah, oleh karena itu kita harus hindari betul ya kegiatan yang berinteraksi dengan banyak orang yang kita tidak tahu. Nah, itu bagaimana pesannya supaya dalam kita itu beribadat ya tetap dijalankan, tetapi kita bisa terhindar dari bahaya. Pada saat mudik habis Lebaran misalnya, sebagian orang tentu tidak akan mudik karena sudah dilarang, tetapi ada sebagian yang mungkin dari jarak yang tidak terlalu jauh, tetangga desa, tetangga kecamatan, kabupaten, di wilayah-wilayah yang membuat orang itu memungkinkan untuk pulang kampung. Nah, bagaimana pulang kampungnya itu tidak menulari. Nah, itu bagaimana pesannya yang harus dilakukan. Nah, terus kemudian juga pada saat nanti halal bihalal, bagaimana kita mempopulerkan misalnya halal bihalal digital seperti yang sedang kita lakukan dialog sekarang ini. Kita teknologi sekarang ini memungkinkan kita itu bertatap muka secara cyber, secara digital seperti yang kita lakukan, dan kalau itu dilakukan ke semua orang ya di semua perkampungan dengan mulai sekarang kita belajar, saya kira itu akan mengurangi rasa kerinduan kita ya, dan tidak harus kita itu bertemu fisik, tetapi kita bisa bertatapan muka secara cyber. Itu yang harusnya kita konten-konten itu yang mungkin bisa kita galakkan. Baik Pak Imam, mungkin ada saran Pak, apa yang bisa dilakukan bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah, antara gugus tugas daerah dan pusat, ke depannya dalam rangka mengefektifkan dan mempercepat penanganan COVID-19 ini Pak? Ya, tentu salah satu cara yang harus kita efektifkan pertama adalah meningkatkan kesadaran bahwa ini bukan hal yang main-main. Kita tahu tantangan kita adalah bagaimana mengurangi kemungkinan membanjirnya pasien. Ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat kauniyah yang sudah ditunjukkan seperti melihat peristiwa yang ada di Italia misalnya, ya, bagaimana pasien negara yang cukup maju tetapi kelabakan ya di dalam sistem kesehatan mereka tidak bisa berjalan dengan baik karena begitu banyaknya pasien yang berduyun-duyun ke rumah sakit, dokter bertumbangan, ya, terus alat-alat kesehatan kurang. Nah, itu jangan sampai terjadi, apalagi kalau ini terjadi di desa-desa, di daerah-daerah. Jakarta sekarang saja sudah kewalahan, apalagi kalau di kabupaten-kabupaten yang tenaga medisnya sangat terbatas. Oleh karena itu, kesadaran itu harus kita pahami bersama bahwa ini bukan main-main. Kedua, solidaritas kepada orang yang terimbas, solidaritas kepada mereka yang kemudian terhenti nafkahnya karena kita melakukan pembatasan sosial ini. Nah, itulah yang kemudian harusnya digalang. Nah, tadi kelompok anak muda ya, kreativitas seperti itu yang kita saksikan ya dalam bentuk himbauan. Kalau itu bisa terus kemudian dilanjutkan dengan kreativitas aksi, itu akan sangat-sangat membantu. Jangan sampai musibah ingin menghindar dari corona terus kemudian mendatangkan musibah baru, yaitu kelaparan. Kita tidak rela negeri ini ada saudara-saudara kita yang kemudian karena ingin menghindar dari virus, tetapi kemudian dia terancam oleh kelaparan itu. Terima kasih Pak Imam. Terakhir Pak Imam, mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat bagaimana mencegah penyebaran COVID-19 ini Pak, dari Bapak? Penyebaran COVID ini tentu bisa terjadi karena interaksi dari orang yang sudah terinfeksi. Nah, pada saat orang itu yang sudah sering dibicarakan, itu batuk, kemudian dia itu dalam batuknya menutup dengan tangan atau menutup dengan apapun lah, dan itu kemudian menular ke kita. Percikan-percikan di saat orang itu batuk, itulah yang menjadi penularan terjadi. Nah, anak-anak muda yang suka berkerumun, ini lebih berbahaya lagi karena di saat kita berkerumun, ada yang disebut dengan viral load. Jadi,
percikan-percikan karena kita bicara, karena kita teriak, karena kita nyanyi, karena kita tertawa, terbahak-bahak, percikan itu menjadi terakumulasi, menjadi terkumpul di dalam satu ruangan, dan itu yang menimbulkan viral load, kumpulan-kumpulan percikan yang besar, yang bila itu masuk ke dalam tubuh anak-anak muda, siapapun dia, dalam kekuatan tubuh seperti apapun, dia akan tumbang. Oleh karena itu, kerumunan menjadi sangat berbahaya di saat seperti sekarang, ya, hindarkan viral load. Mudah-mudahan ini menjadi pesan khusus buat anak muda yang selama ini seringkali saya tahu mereka tidak tahan untuk tidak bertemu dengan temannya, tidak tahan untuk tidak berkumpul. Tapi lihat apa yang akan terjadi kalau seandainya hal ini kita abaikan. Itu saja, Pak. Terima kasih Pak Imam atas informasi yang cukup jelas. Kita dengar, semoga informasi ini dapat bermanfaat dan semakin menumbuhkan ide-ide kreatif di tengah masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Imam, semoga tetap sehat Pak Imam. Demikian pemirsa, perbincangan kita dengan Dr. Imam Prasojo, sosiolog dari Universitas Indonesia pada pagi hari ini, bahwa perang melawan COVID-19 ini tidak bisa kita menangkan sendiri, tapi perlu kerjasama, gotong royong, dan kolaborasi. Sebentar lagi, atau beberapa saat lagi, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kami, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, mohon maaf lahir dan batin, dan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mari kita sambut bulan suci Ramadan, bulan penuh makfirah, bulan ibadah. Mari kita sambut dengan hati dan batin, kesiapan mental dan fisik. Kesiapan mental dan fisik dan tata cara peribadatan yang khusus pula, karena kita sedang berhadapan dengan situasi khusus di tengah wabah COVID-19 ini. Menghindari kerumunan yang berpotensi pada penyebaran penyakit adalah merupakan ibadah. Hadiah terbaik bagi kita di bulan Ramadan ini adalah bagaimana caranya agar kita tetap sehat. Perjuangan kita masih panjang. Yakin dan optimislah bahwa kita bisa mengatasi permasalahan ini bersama-sama. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat tetap tinggal di rumah, mencuci tangan dengan air bersih dan mengalir selama 20 detik. Apabila Anda harus keluar rumah, gunakanlah masker. Menggunakan masker yang tepat adalah selamat dan menyelamatkan. Jangan mudik. Kalau sayang, pantang pulang. Yang terakhir, selalulah beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, memohon ridho dan hidayahnya, agar selalu diberi rahmat dalam setiap langkah dan derap kita dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Mari bersama Tuhan, kita bahu-membahu melawan COVID-19. Salam tangguh, tetap semangat.